Oke guys, kembali lagi nih dengan gua Paule Kanara di acara After Work Atelier. Let's go. Nah, jadi gini guys, pada kesempatan kali ini gua kedatangan tamu nih, namanya Sandy gitu. Nah mungkin boleh nih Sen, jelasin nih background lu sebenarnya apa sih gitu, kenapa si Sandy nih gua undang gitu. Kasih Sen. Oke. Lu, Kit. Halo, gue Sandy, background gue background gue itu seorang mahasiswa DKV desain komunikasi visual. Nah, gue biasanya itu kesehariannya adalah freelance. Freelance Sama- apa nih kalau boleh tahu nih? Freelance apa nih kalau boleh tahu? Freelance-nya ya selayaknya desain grafis lah, Selayaknya desain grafis. desain grafis, dan juga seorang instruktur yang baru terjun di Asik. dunia kebugaran. Instruktur apa tuh kalau boleh tahu ya kan? Oke, instruktur programnya di bidang yang namanya nama programnya itu Body Combat tuh namanya. Oh, Body Combat. Namanya Body Combat. Instruktur ini ya yang biasa-biasa kelas-kelas gym gitu nggak sih? Betul, di kelas-kelas gym gitu. Nah. Ya. Nah jadi gitu guys, jadi gue kedatangan teman gue nih, Sandy, seorang mahasiswa DKV dan juga berkarir di bidang instruktur kelas gym lah gitu. Ya, betul. Oke guys, gue bingung nih mau nanya apa nih. Oke, mungkin kita lebih ngomongin ke arah instrukturnya dulu deh gitu. Oke. Sebenarnya apa sih yang bikin lo terjun gitu San ke dunia instruktur gitu? Maksudnya awalnya tuh gimana sih kok lu kepikiran gitu? Ya. Nah, Gue jawab nih. Ya. Oke. Jadi awalnya tuh karena gue dulu itu kan masuk di gym tuh gym biasa gitu. Lu yang ya pokoknya lu sama gue pernah kita di satu gym lah gitu, di salah satu gym gitu di kan. salah satu gym lah Nah, gitu di salah kan. satu gym ini menurut gue ya karena mungkin gue orangnya tipikal yang nggak bisa, maksudnya yang sendiri yang main alat mulu, Iya. yang main beban gitu. Sebenarnya gak masalah, cuman lama-lama kayak gue bosen aja gitu. Gue butuh kayak sosialisasi sama orang yang bukan berarti gue di situ nggak bersosialisasi sama orang ya, maksudnya kayak Ketika lu ini nih lifting gitu ya. ya maksudnya karena kan kalau orang yang lifting gitu rata-rata yang main alat itu kan biasanya dia ada yang mau diganggu, ada yang enggak gitu. Misalkan kita ngobrol gitu kan, nah gue tipikalnya yang sambil ngobrol gitu, jadi nggak freak apa, maksudnya nggak awkward banget gitu, gue sendiri gitu, gue nggak bisa sebenarnya. Nah terus di salah satu abis itu berapa bulan kemudian itu gue diarahkan untuk pindah gym di Mega gitu. Gym, di Mega Gym, Di Mega Gym dulu nih. Jadi awalnya lu di gym biasa nih. gym kecil. Gym kecil, awalnya lu di gym kecil lu melakukan weightlifting lah gitu, gym biasa gitu kan. Ya apa namanya, hypertrophy gitu-gitu. Nah, terus at some point lu diarahkan nih masuk ke Mega Gym. Nah, itu awalnya kenapa tuh lu bisa diarahkan tuh? Jadi gue diarahkan untuk masuk Mega Gym itu karena gue dikasih sama teman gue gitu. Jadi kayak lu coba masuk di Mega Gym nih, soalnya ada kelas, dibilang gitu kan. Oh, gitu. Ada kelas karena mungkin lu suka, soalnya kita rame-rame di kelas gitu. Dan di situ kan posisinya kalau lu masuk kelas kan lu nggak perlu mikir aduh gue mesti latihan apa nih gitu kan, karena di kelas ya udah terbentuk kayak misalkan. Sorry saya, nih gue potong dikit nih. Nih mungkin teman-teman kan banyak yang nggak nge-gym juga nih. Nah, jadi konsep kelas tuh maksudnya apa sih gitu di gym tuh, di suatu gym? Nah, jadi konsep kelasnya itu, jadi dia di kelas itu udah ada program kita mau latihan apa. Misalkan hari ini kita mau latihan kardio nih misalkan. Nah, kardio itu kan banyak tuh, kayak misalkan kalau yang kita tahu kan basicnya kardio itu treadmill, lari, terus sepeda. Nah, itu apa namanya,
nggak cuman itu kalau di kelas, jadi kayak ada angkat beban juga gitu, tapi kita tuh cuma ngikutin instrukturnya aja gitu, kita nggak perlu mikir hari ini gue mau main upper body atau lower body gitu, nggak perlu sebenarnya, karena ya udah lu ikut aja instruktur, ada programnya lah ya gitu. ada programnya, jadi lu udah pas masuk situ ya udah lu tinggal ngikut aja sebenarnya, lu nggak perlu mikir apa-apa, yang penting bawa badan, nanti dikasih petunjuk sama instrukturnya udah gitu, yang penting lu masuk. Ya pokoknya lu datang, lu ngikutin instrukturnya aja udah nih. Udah. Terus ya berarti lu ngikutin sesuai program itulah. Sesuai gitu. program, kita ngikutin sesuai program. Nah, kita balik lagi nih Sen. Tadi lu diajakin sama temen lu nih ke Mega Gym untuk ngikutin kelas lah gitu kan. Jadi nggak sekedar lifting biasa gitu, tapi lu menggunakan program yang mana programnya itu sesuai kelas nih. Nah, kalau boleh tahu tuh dulu temen lu tuh ngajakinnya kelas program apa sih gitu? Pertama kali. Pertama kali. Pertama kali itu gua kelasnya body combat. Pertama banget body combat. Body combat. Nih gua kasih tahu ya. Body combat itu nama kelasnya. Tapi dari program ada suatu program namanya Les Mills. Oh, Les Mills. Jadi Mills. Nah, nama programnya itu Les Mills, tapi yang dilakuin tuh namanya body combat lah gitu ya. Jadi Les Mills itu ada banyak program dia. Jadi ada aja tuh? Kalau boleh tahu tuh. Ada body pump, ada body combat, ada body jam, terus ada body step, ada pokoknya macam-macam gitu. Kalau misalkan penasaran, coba aja lihat buka Les Mills. Buka Les Mills guys, nanti link ada di bawah guys. Ya nanti pokoknya cari itu semuanya kardio. Oh kardio. Nah, itu cuma nggak cuma di kelas ya, maksudnya nggak cuma di gym, itu bisa dilakukan di rumah juga bisa gitu. Jadi kita bisa berlangganan sebenarnya. Oh gitu. Nah jadi kan tadi ada body combat dan lainnya gitu ya. Itu yang membedakan apa tuh Sen? Kalau body combat itu kan kita kardiovaskular. Kardiovaskular. Ya sebenarnya kardiovaskular juga sih semuanya gitu. Kita ngelatih otot jantung kan. Cuman kalau body combat ini lebih ke kardio yang latihan bela diri gitu, karena body combat ini dia mixed martial arts gitu, jadi gabungan dari beberapa macam bela diri kan dia. Pokoknya dari ada taekwondo, ada jujutsu, ada muay thai, Kaizen nggak tuh? Waduh. Jujutsu tuh. Enggak, jadi ada boxing, ada kickboxing, pokoknya banyak. Jadi macam-macam bela diri tuh ada di situ jadinya. Cuman kan karena nggak mungkin semuanya kita gerakin, jadi kayak ini dibikin seni aja gitu. Jadi ada artsnya gitu. Ada artnya lah gitu ya. Iya, ada artnya gitu. Jadi lu awal mula tuh lu diajakin body combat ya sama temen lu gitu. Nah, terus titik di mana lu menentukan nih, oh gue pengen jadi instruktur tuh momennya gimana Sen? Kalau boleh tahu Sen? Sebenarnya kalau dibilang gue mau jadi instruktur kayaknya enggak juga, cuman enggak juga. Jadi kayak gue waktu itu sempat bilang gini loh, gue kayak manifesting sih sebenarnya sih. Jadi kayak gue mau nih kayak jadi instruktur, gue pengen tahu gitu, gue pengen tahu karena si instruktur tuh gimana sih cara kerjanya tuh, kenapa sih kayaknya mereka tuh asik kok di atas panggung gitu, apakah ada struggle-nya di belakang itu tuh gue pengen tahu gitu kan. Jadi kayak gue lebih pengen tahu di balik mereka ngajar di atas stage itu, apakah dia senang kah atau kayak misalkan dia kesusahan gimana. Tapi kan kalau di atas panggung kan kita mesti mengalir aja gitu. Jadi kayak lu nggak peduli mau kayak gimana gitu di atas panggung, orang nggak peduli gitu. Terus ngajarnya tuh kayak kok enak banget ya gitu, kayak fun banget gitu. Gue penasaran kok bisa sih orang gitu kan. Dia ini ada koreonya kan, jadi lu mesti ngapalin gitu, dan itu nggak sedikit gitu, banyak. Nah awalnya dari situ tuh awalnya jadi dari rasa penasaran lu lah gitu ya. Awalnya dari rasa penasaran. Terus sebenarnya belum ini nih, masih kayak abu-abu nih, gue pengen apa enggak sih gitu kan. Gue masih pengen apa enggak, cuman ya di balik itu sebenarnya gue punya kakak. Lu punya kakak? Gue punya kakak dua nih. Nah, dua-duanya instruktur nih. Dua-duanya instruktur. Dia ini ada salah duanya ini dia pionir dalam rangka instruktur tadi gitu ya. Pionir di Mega Gym pokoknya. Oh gitu. Pionir di Mega Gym, dan mereka ini salah satunya
itu yang mendorong lu nih. mendorong gua untuk kayak coba aja gitu, Coba aja maksudnya nih. level up gitu. Maksudnya kayak lu nggak mungkin kan kalau misalkan ikut kelas terus-terusan gitu selama bertahun-tahun, coba upgrade dikit gitu kan. Oh ya udah, gua upgrade nih, gua coba gitu kan. Gua coba. Sebenarnya agak ragu juga awalnya. Awalnya agak ragu gitu. Cuman itu kalau nggak salah gua ada 2021 deh. 2021 2022 itu Gue sempet nulis di ini di story. Oh gitu. Jadi gue pengen nih kayak kakak gue gini. Itu kan gue cuman ngomong ya kayak maksudnya alam bawah sadar gue mungkin ini apa lu namanya, ada kegelisahan lah di iya hati lu gitu. nih, Jadi gitu. kayak gue bisa nih kayak jadi kakak gue nih gitu kan. Akhirnya baru kesampaian. Akhirnya baru nih lu. Dari situlah lu jadi instruktur gitu ya. Instruktur. Oke. Nah, kalau boleh tahu tuh sejak kapan nih lu jadi instrukturnya? Maksudnya 2021 tadi kan ketika lu baru pengen nih. Nah, tapi officialnya lu jadi instruktur nih bener-bener yang sampai lu ngajar. Nah, itu sejak kapan tuh? Kalau boleh tahu saya. Kalau gue ngajar yang awal startnya tuh 2024 Januari. Nah, 2024 Januari. Berarti kalau kita lihat di sini kan tadi kan 2021 atau 2022 lah gitu. Let's say 2022 gitu. 2022 awal lah gitu kan. Sampai 2024 Januari itu kan cukup lama nih ya. Maksudnya 2 tahun ada lah. Nah, journey-nya gimana sih? Kayak lu sebagai instruktur ini apakah lu butuh sertifikasi kah atau nah pokoknya journey-nya gimana nih sampai lu benar-benar ngajar lah gitu. Jadi dia ada journey-nya gitu loh. Nah, jadi si journey-nya ini gimana lu awal buat jadi instruktur ya? Ya. Jadi awal jadi instruktur itu lu harus daftar dulu lah pertama pasti kan. Daftar apa nih? Daftar di Les Mills-nya langsung. Oh, lu daftar di Les Mills-nya langsung. Les Mills. Tapi itu perlu endorsement. Jadi dia dibilangnya endorsement dari si klubnya. Jadi kayak misalkan klubnya ini dia punya member yang mau daftar jadi instruktur. Jadi dia butuh endorsement dari si klubnya dulu. Ini klub gymnya nih. Klub gymnya. Nah, klub gymnya dulu buat apa namanya? Kayak nih di klub gua nih ada member nih yang mau jadi instruktur gitu. Dia mau ngambil training. Nah, itu dari situ awalnya. Harus ada endorsement nih. Ya, harus ada endorsement. Nah, gua itu endorsement nih. Nah, kan udah nih. Nah, kalau boleh tahu tuh dari Mega Gym lu kah atau dari gym lu yang awal nih? Enggak, kalau misalkan gue endorsement itu dari gym yang satu lagi yang gym yang sekarang. Oh, oke. Kalau di Mega Gym gue cuma latihan. Oh, jadi lu Mega Gym lu itu untuk sosialisasi lah ya? Ya, untuk sosialisasi. Karena kan gue gedenya di situ, maksudnya kayak gue lama di situ kan. Nah, jadi si Mega Gym ini tempat gue belajar gitu. Jadi lu memisahkan gym tempat lu sosialisasi dan gym tempat lu berprofesi nih. Iya, bener. Oh, kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, terus habis itu si journey-nya ini jadi stepnya itu abis lu apa namanya daftar Les Mills. Habis itu nanti dikontak nih misalkan. Nah, di kontaknya itu nanti dia masuk dari email kan. Emailnya tuh oh ya, nanti tanggal misalkan anggaplah tanggal 19 sama 20. Jadi dia ada 3 hari gitu. Namanya day 1, day 2, day 3. Yeah. Nah, day 1 day 2 ini Sabtu sama Minggu. Jadi dia ini yang day 1 day 2 ini dia training, tapi trainingnya lebih kayak lu ngajarin misalkan teorinya tuh kayak gini jadi instruktur. Jadi apa yang mesti lu lakuin sebagai instruktur, apa yang mesti apa namanya nanti lu sampaikan, apa yang mesti lu ajarkan untuk ke member lu, seperti apa caranya dan apa misalkan si body combat ini tuh dia ada apa aja sih gitu. Kan banyak kan kayak body combat ini nggak cuma latihan bela diri, nggak cuma kardio bla 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 gitu. Banyak gitu. Kayak misalkan ada elemen-elemen apa yang mesti lu perhatiin buat lu preparation sebelum ngajar. Nah, itu di day 1 sama day 2. Nah, day 1 day 2 ini day 1 di day 1. Nah, di day 2 ini di day 2 dia lebih drilling. Jadi drilling kayak teknik. Drilling teknik. Drilling teknik sama yang paling penting ngomong. Oh, public speaking. Karena ya. Lu itu mesti bisa ngomong maksudnya lu nggak cuma gerak tapi lu mesti ngasih tahu nama gerakannya apa, ini dari mana gitu. Jadi kayak latihan ngomong lah, apalagi yang belum pernah ngobrol sama
sama audiens gitu kan agak susah ya. Jadi kayak ya salah satunya gue sih maksudnya agak berat gitu. Jadi agak terbata-bata ngomong itu nanti dilatihnya di day 2. Nah, pas di day 3 nih. Di day 3-nya itu ujian. Di day 3 ujian. Ujiannya. Nah, ujiannya ini jadi kita tuh dari day 1 sama day 2 tuh udah dikasih track ul. Jadi kayak jadi track itu ada 10. Track nih maksudnya musik atau iya, musiknya. musik. Jadi kan di body combat itu ada 10 track. Yeah. Jadi kayak dari 1 warm up sampai terakhir tuh cooling down tuh ada musiknya gitu dan itu full choreo. Nah, itu full maksudnya sekali sesi itu 10 track nih. Ya, sekali sesi tuh 1 jam ini 10 track gitu. Nah, 10 track ini. Nah, nanti pas kita day 1 day 2 itu dari awal di email itu kita udah tahu nanti alokasi track yang kita mesti dibawain di day 1 day 2 itu track berapa. Udah dikasih tahu nih. Lu ngapalin nih track 1 sampai misalkan track 2. Track 2 ya udah gua apalin dari day 1 sama day 2 itu track 2 aja gitu. Ngelatih lah gua ngomongnya gimana, ngedrill tekniknya gimana itu di track 2. Nah, di track 3 di day 3 ini random ul. Gitu. Jadi kita dari day 1 ke day 2 itu kan ada Sabtu Minggu. Nah, persiapan nih. Nah, dari day 2 ke day 3 itu kita dikasih waktu kurang lebih 2 bulan. 2 bulan untuk ngapalin full track dari 1 sampai 10. Kita harus hafal mati nih. Nah, selama jangka waktu 2 bulan ini kita mesti hafal mati nih. Nah, pasti udah masuk day 3-nya nih, itu udah ujian kan. Itu udah ujian. Nah, habis ujian ini ada pengujinya. Nah, ada pengujinya. Nah, pengujinya ini nanti dia ngasih 3 track. Ngasih 3 track random. Nah, dari yang lu hafalin 2 bulan ini kan gak ada yang ngapal gitu kan. Maksudnya pasti ada lah. Walaupun ya lupa-lupa dikit ada pasti. Cuman dikasih 3 track random. Dan itu yang ikut kan gak cuma lu doang. Dari itu maksimal 16 orang lah. Gua waktu itu 16 orang soalnya. Jadi 16 orang. Satu batch-nya nih. Satu batch ini 16 orang isinya. Nah, 16 orang ini beda-beda semuanya tuh. Jadi misalkan gua kebagian track 2, track 9, track 7 nah gitu. Nah, itu gua mesti hafalin tuh. Nanti kita bergilir. Jadi bergilir nanti naik 1 di track 1 siapa? Nanti gue di sampingnya track 2 gitu. Nanti yang track 1 udah selesai turun, track 2 bawa, track 3 nanti yang di sampingnya gitu ngikut dulu. Gitu kayak gitu. Nah, terus udah selesai nanti dia ngasih kayak apa namanya? Feedback. Dia ngasih feedback kayak nih tadi tuh lu kurangnya di sini, tadi tuh lu harusnya bisa lebih gede lagi suaranya, tune-nya atau enggak teknik lu kurang lebar atau enggak kurang gimana gitu. Itu nanti gitu. Jadi dari 3 track itu nanti dikasih feedback terus tuh sampai di titik dimana nanti ada penilaian akhir. Penilaian akhirnya itu pass sama receipt namanya. Pass sama receipt. Nah, abis dari pass sama receipt itu nanti dia di komen tuh semuanya tuh. Nah, lulus apa enggak? Lulus apa enggak nih? Lulus gitu. Atau enggak atau bisa dibilang ngulang gitu. Ngulang. Nah, pas di posisi itu ya deg-degan lah. Gimana ya namanya kan lu sertifikasi kan gitu kan. Lu sebelum menjadi instruktur sertifikasi kayak aduh gue lulus apa enggak ya gitu kan. Bener. Panik dong gue. Nah, akhirnya alhamdulillahnya gue pass. Dalam 1 kali percobaan. Dalam 1 kali percobaan. Mantap. 1 kali percobaan dalam 1 kali training ya. Training. Nah, berarti mungkin kalau bisa disimpulin gitu ya. Step pertama adalah lu daftar dulu nih di Les Mills, tapi lu butuh endorse. Betul. Lu butuh endorsement dari klub lu berada. Nah, dari situ baru si Les Mills itu akan ngontak lu balik nih. Ya. Untuk mengikuti induction training tadi tuh. Induction training day 1 dan day 2. Setelah induction training baru lu diuji tuh tadi ya. Selang berapa minggu tadi ya? 2 minggu ya? 2 bulan. 2 bulan. Selang 2 bulan lu diuji baru lu dapet sertifikasinya. Nah, sertifikasinya tuh bisa digunain buat apa aja, Sen? Kalau boleh tahu, Sen? Sertifikasinya itu kalau yang sekarang itu udah pasti buat ngajar kan, pasti. Karena sebenarnya bisa lu ngajar tanpa sertifikasi, cuman alangkah lebih baiknya lu bersertifikat certified lah. Maksudnya biar orang tuh nggak ragu lu sebenarnya instruktur bukan sih gitu kan. Itu sebenarnya lebih bagus ngambil sertifikasi karena banyak training yang bagus yang lu dapat gitu dari si apa namanya trainernya gitu kan. Nah, itu bisa dipakai di tempat-tempat gym yang berlicense
Les Mills. Oh gitu. Jadi gue ngambil sertifikat Les Mills, Body Combat, itu gue bisa mengajar di tempat gym yang berlicense Les Mills. Mills. Kalau yang nggak berlicense nggak boleh. Nggak boleh. Nah, simpelnya kalau mau tahu gym yang license Les Mills, biasanya tuh di depan gymnya ada tulisan Les Mills ya guys. Ya, atau enggak misalkan dia tulisannya gini, di tempat gymnya, anggap misalkan gym ini Body Combat, Body Pump. Nah itu biasanya Les Mills. Biasanya Les Mills gitu. Nah tapi kalau misalkan tapi nggak semuanya, kadang yang gym kecil suka naruh aja namanya. Oh gitu. Tapi dia belum berlicense. Oh gitu. Nah itu yang patut diwaspadai, karena kalau misalkan kita ngajar di tempat yang tidak berlicense itu sertifikatnya dicabut. Oh berarti kita juga sebagai instruktur nggak boleh ngasal nih. Nggak boleh. Nyari klub untuk kita ngasal, untuk kita ngajar ya. Oh oke. Boleh. Oke, itu berarti journey lu sampai lu menjadi sampai lu official nih jadi instruktur gitu ya. Nah ini mungkin kita masuk ke yang lebih sensitif dikit nih ya. Bisa. Lanjut nih ya. Lanjut. Nah, kan sekarang lu udah ngajar body combat lah gitu, kelas body combat di gym di klub-klub yang certified Les Mills gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, pasti lu kan sebagai orang baru nih, lu sebagai orang baru, lu mau masuk ke klub di situ pasti sebelumnya ada instruktur lain dong, gitu kan. Betul. Nah, maksudnya gimana sih pandangan instruktur lain nih sebagai melihat lu sebagai anak baru nih, gitu kan? Apakah nih sorry aja nih ya, soalnya kan gue sempet juga nih nge-gym terus ikut kelas. Kadang gue ngelihat nih instruktur ini misal dia ngajar body combat tapi kok badannya kayak ini bukannya body shaming gitu ya, kayak badannya nih nggak seperti orang yang rajin berolahraga lah misal gitu kan. Kelihatan lah ya. Gitu. Kelihatan lah gitu. Nah kadang tuh gue sebagai orang yang ngikutin kelasnya kayak males jadinya. Gue ngapain ngikutinnya, orang dia aja badan gitu kan. Ya. Nah pasti di gym lu ada lah instruktur yang kayak gitu Sen. Nah apakah mereka ketika ngelihat lu baru masuk kan lu badannya oke nih gitu kan, terus apakah mereka ada rasa iri terus ikut-ikutan atau bahkan mereka malah welcome nih ke lu? Nah itu gimana tuh antar instruktur dulu nih kita ngomongin. Antar instruktur ya. Kalau antar instruktur ini tidak nggak di semua klub. Nggak semua klub dan nggak semua instruktur seperti ini. Jadi gue ngambil contohnya yang udah gue alamin aja. Jadi kayak instruktur itu yang pertama kali dilihat sama instruktur lain attitude-nya. Attitude aja. Nggak usah yang lain-lain deh. Nggak usah misalkan nggak ngelihat fisik, nggak ngelihat skill. Ya, attitude dulu aja. Attitude. Karena kan kita baru masuk ya. Yang dimana kan senior ada gitu, yang udah lama, masa yang jam terbangnya tuh udah bertahun-tahun gitu. Bener. Nah, gimana cara kita memposisikan dirinya kita ke gym baru di tempat yang senior itu? Attitude dulu. Gimana gitu. Lu salam di tempat baru gitu, kayak ini gitu, maksudnya mohon bantuannya gitu, maksudnya gitu. Karena gue di sini baru, gue minta tolong kalau misalkan ada yang gue kurang, maksudnya bisa dikasih feedback juga nggak apa-apa gitu. Nah itu yang harusnya seperti itu. Karena tidak semua instruktur baru mempunyai attitude. Oh gitu, oke. Gitu. Jadi kalau misalkan ada yang nggak enaknya ada yang instruktur senior tuh kayak ngeliatnya ini siapa nih gitu, gitu kayak ini siapa nih orang gitu kan, baru datang kok kayaknya tengil. Mungkin mereka first impression ngeliat gue mungkin kayak gue tengil aja gitu, padahal mah gue bingung sebenarnya gue mau gue mau gimana nih gue gitu, kayak ya orang kan beda-beda, kita kan nggak bisa ini ya, nggak bisa ngatur orang gitu. Nah dari situ si kitanya kan tergantung reaksi kita aja kayak gimana nih sama orangnya. Ya udah kita baru terjun di dunia kebugaran yang di klub baru, ya udah kita ngebaur sama kayak seperti mereka aja gitu, kayak pokoknya yang nomor satu attitude deh. Attitude dulu. Attitude udah. Nah
Itu kan kalau dari sisi instruktur nih, sesama instruktur. Sekarang kalau misalkan dengan audiens gitu ya. Nah, kita kan sebagai instruktur itu kan kita butuh pamor lah gitu kan. Yeah. Maksudnya kita kan talent nih. Biasanya tuh ini kalau yang pengalaman gue gitu ya. Biasanya audiens ini mereka tuh ingin ikut kelas spesifik instruktur. Contoh nih, sebagai contoh, dulu gue sempet ada di Mega Gym, terus ada instruktur yang bener-bener kayak opa Korea dah. Nah gitu. Nah biasanya tuh emak-emak ibu-ibu yang atau ibu-ibu atau cewek-cewek lah gitu. Itu pengen tuh, nih jadwalnya si A nih gitu kan. Pengen ngikutin gitu kan. Jadwalnya si A berarti gue harus ikut. Nah, misal kayak gitu. Nah, lu kan harus membangun membangun image dan membangun engagement lu nih dengan audience atau dengan member lah kalau kita ngomongnya. Nah, itu gimana tuh Sen? Maksudnya gimana cara lu membangun audience lu lah gitu? Atau bahkan lu tipikal yang ya udah lu sekedar datang, lu nggak begitu dekat sama audience, atau lu gimana nih gitu? Oh, kalau gua dekat sama member tuh sebenarnya perlu, karena kan lu butuh tahu cara ngajar lu tuh sebenarnya kan dari member kan. Member tuh kan yang merasakan kayak dia ketika gua ajar dapat apa nih, apa dia biasa aja, apa dia ada yang kurang gitu, misalkan ada yang nih coachingnya ternyata kurang jelas atau enggak tekniknya kurang, sebenarnya bisa lebih bagus lagi gitu. Sebenarnya butuh feedback dari member tuh, sebenarnya butuh. Cuman kalau yang tadi yang lu bilang yang instruktur yang kayak opa-opa Korea itu sebenarnya itu udah masuknya ngidolain sih, maksudnya jadi kayak udah level idola. Iya, kayak ini aja, kayak misalkan lu punya idols gitu, kayak misalkan anggap kita JKT gitu, JKT48 misalnya. Ya lu kalau misalkan gue pengen ngeliat dia, ya udah dia aja gitu kan. Kayak dan ibarat kata lu punya OSI nih. Iya, lu si punya OSI A, gitu kan. Terus lu pingin teater tapi si A jadwalnya besok gitu. Nah, lu pas berarti nggak mau kan, nggak mau datang kan? Nggak mau datang hari ini dong, karena nggak ada si A. Iya, gitu bener. Nah itu terjadi banyak banget di mungkin di Mega Gym ya, tapi kalau di gym-gym yang kecil gitu mungkin belum habitnya belum terbentuk kayak gitu. Jadi masih bisa dibentuk sama instruktur. Jadi kayak lu bisa bikin komunitas yang lebih bagus. Jadi nggak perlu milih-milih instruktur. Gitu. Semua instruktur sama. Semua instruktur itu beda-beda cara ngajarnya. Semua instruktur tuh unik. Gitu. Jadi itu lu nggak kalau di gym biasa tuh ya. Iya, mau di gym dimanapun kayak gitu. Maksud gua sebenarnya stereotip yang kayak aku mau ikut dia soalnya dia bagus gini. Semuanya bagus. Sebenarnya sama aja. Sebenarnya sama nih. Sama. Masalahnya masalah jam terbang aja sebenarnya, kayak makin banyak, makin expert dia makin dia mungkin ngajarnya lebih santai gitu, atau enggak misalkan dia ngajarnya emang santai tapi sebenarnya berbobot. Kayak ilmunya tuh masuk gitu. Lu nggak perlu yang kayak kerja keras, tapi dengan dia gayanya santai, dengan pembawaannya yang asik, sebenarnya tuh mereka tuh yang dibawa audiens tuh udah ke-trigger nih, kayak adrenalinnya tuh udah kayak wah gue bisa nih. Iya, dapet nih gitu. Nah, kalau yang kayak mengidolakan itu ya lu cuma mengidolakan satu instruktur tapi lu nggak jadi belum melihat tuh badan lu sebenarnya, misal dia ngajarnya kenceng, belum tentu lu bisa ngikutin juga tuh sebenarnya gitu ya. Jadi mereka tuh biasanya yang mengidolakan kan cuman ngelihat looknya biasanya, nih ganteng nih gitu, aku mau ikut dia aja gitu. Terus yang instruktur yang lain yang lainnya tuh dibilangnya biasanya jelek, aku nggak mau gitu, ngajarnya biasa aja gitu. Biasanya tuh muncul kayak gitu tuh. Kalau yang member-member tuh banyak kayak gitu. Yang gua rasain ya, maksudnya yang patut ditekankan untuk member-member yang baru mau masuk gym nih, Mega Gym atau mau gym mana aja, jangan pernah milih-milih instruktur. Jangan pernah milih-milih instruktur nih gitu. Jangan. Dan jangan pernah membandingkan instruktur satu dengan instruktur yang lain. Gitu. Nah, itu. Tapi ada efeknya nggak nih di dunia instrukturnya sendiri? Maksudnya antar instruktur nih, kan member nih sebenarnya banyak nih, pemilih nih banyak nih. Tapi ada efeknya nggak sih di instruktur? Misalnya kayak gara-gara si A diidolain, jadi si klub ini pengennya si A, atau si A rate-nya lebih tinggi atau gimana. Nah, itu ada efeknya nggak sih ke situ? Sebenarnya kalau dibilang efeknya sih, kalau misalkan buat
buat instruktur lain ya gitu. Tergantung mentalnya sih. Oh, tergantung mental tergantung lagi nih. Mental lu. Kalau misalkan kalau gue mikir gini, misalkan lu ngikut instrukturnya, misalkan instruktur lain gitu. Yeah. Terus apa namanya? Ya udah lu mau ikut sama instruktur yang lain itu. Lu misalkan gak mau ikut gua gitu. Yeah. Ya itu pilihan lu kan. Oh iya juga ya, bener ya. Itu kan pilihan lu gitu. Berarti tuh ngefeknya ke member doang ya sebenarnya. Sebenarnya ke member. Sama mungkin ada sebagian instruktur yang mikir ya anjir kok gua nggak pernah sepi, gua nggak pernah rame ya kelasnya gitu. Terus kenapa ya kok mereka apa namanya lebih suka sama ini gitu. Nah itu sebenarnya buat jadi psikologis lagi nih, iya, buat mental nih. Apa namanya buat lu pembelajaran aja kayak misalkan oh mungkin kelas gue kurang seru nih atau enggak, oh gue pembawaannya mungkin kurang menarik, nggak ada entertainnya biasanya gitu. Itu semua buat ini aja, buat diri lu aja gitu kayak mungkin ada yang bisa apa namanya kelas gue tuh bisa bikin seru gimana caranya nih ya gitu, kayak lu nge-build kelas lu sendiri biar member lu tuh nyaman sama lu gitu. Kalau emang member lu nyaman sama lu ya berarti pasarnya sampai udah gitu aja. Jadi nggak perlu dipusingin karena kebanyakan teman gue yang baru-baru tuh pusing. Kalau misalkan kelas, aduh kok kelas gue sepi ya, aduh kok kelas gue kok begini-gini aja gitu. Ya itu kan perjalanan ya. Jadi maksudnya ada masanya lah. Ada masanya gitu ya. karena kalau misalkan gue kalau misalkan tiba-tiba dikasih kelas yang jebret tiba-tiba rame gitu, mungkin gue nggak bisa ngehandle karena gue pasti gugup. Bener, level public speaking lu juga beda nih. Belum orang sampai yang udah level idola gitu ya. Iya, kayak misalkan tiba-tiba ada orang yang jago-jago banget nih masuk kelas lu jebret gitu. Dan itu sih gue pertama kali gue gemeteran ya. Karena audiens lu lebih jago nih. Iya. Buat kata gitu. Iya. Oh iya. Dan apalagi audiens lu itu mengerti bela diri. Nah itu lebih susah. Oke. Ya gitu. Oke guys. Mungkin sesi 1 kita segini dulu kali Sen ya. Kita lanjut sesi 2. Oke deh. Ya kita lanjut sesi 2 ya nanti ya. Part 2. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you guys.